Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana minal muslimina wal muslimat waliman ahsana ilaina waliman lahu haqqun alaina wali ikhwanina wal mujahidina fi Palestin bi anna Allah yansuruhum wa yuhliku wa yudammiru a'da'ahum wa khususan li muallifi hadhihi al-kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub, masih hadis tentang lafaz la ilaha illallah. Halaman 17 dan lagi gitu. Dan lagi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhira kalamihim la ilaha illallah wa man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah summa asya Summa asya alfasanatin la masu'ila an dzambin wahidin. Artinya, buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu la ilaha illallah. Kalau punya anak kecil, sebelum bilang mama, sebelum bilang ayah, sebelum bilang mimi, sebelum bilang apalah segala macam, kalau bisa yang pertama kali terucap dari mulutnya la ilaha illallah. Nah, udah salah setel anak-anak kita. Udah salah buat. Tapi ya bukan berarti haram. Nah, tapi memang tak mudah ya. Tak mudah juga mengajarkan itu. Nah, karena yang sering terdengarnya bukan itu. Hari-harian kan yang ditanyanya mama mana, ayah mana. Nah, akhirnya itu juga yang tersebut. Padahal dianjurkan yang pertama kali diajarkan itu adalah la ilaha illallah. Nah, dan akhir kalam mereka itu dan kalau bisa juga yang menjadi penutup la ilaha illallah. Fadilahnya apa? Kalau ada manusia awal yang dia ucap la ilaha illallah dan akhir yang dia ucap la ilaha illallah, fadilahnya apa? Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian hidup ia 1000 tahun, dikasih Allah usia 1000 tahun, awal kalam la ilaha illallah, akhir kalam la ilaha illallah. Tiada ditanya akan dia daripada sesuatu dosa jua pun, yakni daripada dosa kecil. Jadi dosa kecilnya enggak akan Allah permasalahkan. Kalau awalnya la ilaha illallah, akhirnya la ilaha illallah.
agaknya payah. Sebelum wafat kayaknya nih payah. Kita pun tak tahu. Udah tak bisa disusul yang udah lewat. Dan setengah riwayat, untung ada riwayat yang lain. Apa riwayat yang lain? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga ia. Ya, artinya apa yang enggak nyebut itu enggak masuk surga. Kalau ada orang lafaz terakhirnya bukan la ilaha illallah, apa tak masuk surga? Masuk juga. Tapi orang yang lafaz terakhirnya, penutupnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga, ada syarahnya. Ini pentingnya syarah. Yakni serta orang-orang yang dahulu masuknya. Artinya dia duluan masuknya. Ma'as-sabiqin istilahnya. Bersama orang-orang yang terdahulu masuk surga. Nah, jadi kalau seandainya ada hadis-hadis yang kesannya kok kayaknya agak ngeri betul. Contoh, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Lo nggak masuk surga berarti memutus silaturahim ini sama kayak kafir. Nah, maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu. Dia lambat masuk surganya. Na'udzubillah, masuk neraka dulu mungkin. Ada lagi hadis la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Artinya apa? Ma'as-sabiqin. Enggak masuk surganya itu enggak masuk dengan orang-orang yang duluan. Dia masuk belakangan. Ada lagi hadis yang lain. Man kana la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misla habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seukuran biji sawi daripada kesombongan. Kita kayaknya bukan sebiji sawi lagi. Udah sebesar entah apa kesombongan kita dalam hati. Ngaji dikit sombong. Nah, bagus sedikit bacaan Quran sombong. Nah, jadi sombong nih bukan tercela cuma untuk harta saja. Dengan ilmu sombong pun tercela. Nah, dengan amalan sombong pun jadi tercela. Jadi kita kayaknya kalau ikut hadis ini gimana nih? Apa betul nggak masuk surga? Artinya ma'as-sabiqin juga. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu masuknya. Dia agak belakangan. Nah, makanya hati-hati. Selalu dikatakan oleh guru kami, kalau baca kitab hadis, harus sudah punya modal fikih. Nah, jadi dikatakan oleh beberapa ulama, hadis dan Al-Quran itu bisa menyesatkan. Illa li faqihin, kecuali bagi orang yang faqih. Kecuali bagi orang yang faqih. Nah, jadi kalau orang yang belum selesai belajar fikihnya, itu agaknya kurang pas kalau langsung dikajarkan hadis. Nah, ini kalau dengar-dengar orang yang ngasih kembali ke Quran Sunnah, nggak senang betul sama ucapan saya ini. Jangan belajar hadis sebelum belajar fikih. Kenapa? Nggak tentu arah nanti. Karena hadis itu banyak yang berseberangan, banyak yang bertolak belakang. Nah, banyak juga yang kayaknya kok saling mematahkan satu sama lain, antara hadis ini sama hadis ini kok saling patahkan nih kan gitu. Maka yang paham itu adalah ulama. Maka kita kalau baca hadis kadang bikin loh, di sini bilang nggak boleh, sini kok bilang boleh. Di sini Rasulullah larang, kok di sini Rasulullah buat. Di sini Rasulullah perbolehkan, tapi di satu sisi Rasulullah malah melarang. Maka oleh karena itu, cara belajar fikih bukan dengan membaca hadis langsung, tapi ikut kepada ulama fikih. Tuh. Nah, bisa salah nanti, gampang mengkafirkan nanti. Coba bayangkan, ada hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kalau nggak beriman berarti apa? Kafir kan gitu tuh. La yu'minu ahadukum. Nah, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah,
Bahkan Nabi sampai ada sumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Malam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tak aman dari gangguannya. Berarti kesimpulannya ada orang gangguin tetangganya, kafir. Itu begitu kesimpulannya. Kalau seandainya hanya baca satu hadis itu. Nabi pakai sumpah lagi. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ada orang hidupin musik buat-buat, kafir. Tak usah kau sholat. Ada orang buang sampah tempat tetangganya, kafir. Begitu kan jadinya. Kenapa? Karena kata Nabi tidak beriman. Tapi kata ulama, imanan kamilan. Artinya tidak sempurna imannya. Kenapa? Karena di hadis lain, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat, meninggal dunia, dia yakin tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Walaupun ganggu tetangganya. Walaupun dia mencuri. Walaupun dia yang lain tadi. Nah, itulah bahayanya kalau langsung ke Al-Quran dan hadis tanpa syarahan dari ulama. Maka kalau baca kitab hadis harus pakai syarahan macam begini. Ini kan disyarah nih sama ulama. Kalau enggak bahaya, nyasar ke sana sini. Nah, nyasar ke sana sini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Barang siapa adalah akhir kalimatnya udah tadi orang-orang yang dahulu masuknya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan daku Jibril, kata baginda Nabi, malaikat Jibril telah menyampaikan kepadaku bahwasannya la ilaha illallah itu menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya. Tatkala matinya. Nah, menjinakkan tuh menenangkan. Karena mati ini kita butuh ketenangan. Karena kematian itu sangat menyakitkan. Dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan sakitnya sakaratul maut seperti 70 kali tebasan pedang. 70 kali disayat pedang. Kita sekali sayat aja tak tahan. Ini 70 kali disayat. Gimana rasanya? Dalam riwayat lain dikatakan bahwa sakitnya kematian seperti dikuliti. Kulit kita dikelupas dari dagingnya hidup-hidup. Bagaimana rasa sakitnya? Maka saat itu kita perlu anestesi, perlu bius kalau bahasa medisnya anestesi. Perlu dikasih bius, perlu dikasih perkara atau obat penenang. Biar nggak begitu terasa. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Apalagi yang kira-kira bisa memudahkan kita wafat. Artinya kalau wafat tidak terlalu terasa rasa sakitnya. Amalkan sehari salawat 1000 kali. Karena kata baginda Nabi tertulis dalam kitab hadis Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Barang siapa salawat 1000 kali lam yamut hatta yara makanahu fil jannah. Dia tidak akan mati kecuali setelah Allah perlihatkan tempatnya di surga. Jadi ketika sakaratul maut, matanya memandang surga. Kalau ada emak-emak melihat Nabi Yusuf, tangannya teriris tak terasa, surga itu lebih indah daripada Nabi Yusuf. Mudah-mudahan dengan itu yang 70 tebasan tadi menjadi tidak begitu terasa. Itulah cara kita mencari biusnya. Sehari salawat 1000 kali. Nah, tak usah salawat Ibrahimiyah. Kalau itu dibaca 10 kali pun dah capek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu 10 kali udahlah, kata ibu, udah capek. Maka yang ringan saja. Apa minimal salawat? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Tak ingat Ustaz berapa kali udah.
beli pencet-pencetan. Nah, beli pencet-pencetan tasbih digital 1000 kali, maka kita tidak wafat sebelum ditunjukkan surga di hadapan. Cantik betul surga itu. Lupa kita sama rasa sakitnya. Kalaupun sakit, kita rela menahannya. Kenapa? Bentar lagi ke situ. Kan gitu. Nah, kebalikan dengan orang kafir. Sebelum mati, Allah tunjukkan, ini tempatmu nanti. Gua tambah tak mau mati. Tambah berlipat-lipat rasa sakitnya. Kenapa? Habis sakit nih, jumpa sakit yang lebih parah. Allah. Maka usahakan cari ketenangan dengan kalimat la ilaha illallah ataupun dengan salawat tadi per hari 1000 kali. Per hari 1000 kali banyak nggak? Tak banyak. 200 kali setiap habis salat. Mungkin dari sini menuju ke tempat kerja, Bapak yang naik kereta sampai udah bisa 1000 kali. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kerja pabrik, kan kerja pabrik itu monoton, begitu-gitu aja. Kalau yang menyusun aja, mesin jalan terus, dia cuma mengambil gitu aja sampai berjam-jam gitu aja. Ya masa mau kosong waktunya daripada ibadah? Ya udah sambil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau sambil salawat. Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teruslah begitu, isi hari-hari dengan salawat. Nah, itu menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya. Dan di dalam kuburnya juga akan menenangkan di dalam kubur. Nah, tadi itu ketenangan. Atau kita ini kan di akhirat itu berfase, bertahap. Tahap awal masuk gerbang akhirat itu apa? Wafat, sakaratul maut tadi itu. Setelahnya fase berikutnya apa? Kubur. Di kubur kalau mau tenang, amalin surah Al-Muluk setiap malam. Insya Allah tenang dari kubur. Kenapa? Ditanya saja tidak. Nah, Ustaz kan udah tahu orang pertanyaannya pun udah bocor. Udah dibocorkan para ulama pertanyaannya. Ma rabbuka? Allah. Nah, ma imamuka? Al-Quran. Ma qiblatuka? Ka'bah. Man ikhwanuka? Muslimin wal muslimat. Ma taqulu fi hajar rajul? Kalau Nabi Muhammad bukan ditanya man nabiyuka, riwayat yang paling sahihnya. Apa pendapatmu tentang orang ini? Ditunjukkan wajah Nabi Muhammad. Nah, asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi itu adalah Rasulullah. Itu orang beriman itu. Gampang ya Ustaz. Iya gampang kalau saya yang nanya. Kalau yang nanya mungkar nakir, apa arti mungkar nakir? Diingkari, tidak dipercaya. Kenapa? Kita tak percaya ada makhluk bentuknya macam begitu. Badannya hitam kebiruan. Matanya sebesar periuk. Kalau bercakap keluar api, suaranya macam petir. Kukunya panjang terbuat dari besi, bawa palu sebesar gadanya Hanoman. Itu kalau makhluk yang begitu bertanya, gimana? Lupa kita semua. Sama kayak orang yang daki gunung, itu sebelum daki gunung ada panduan. Kalau jumpa harimau, lakukan ini. Wah, udah hafal teorinya. Begitu jumpa, lupa semua, tak ingat. Yang penting kabur aja. Itu kalau jumpa harimau, jangan lari membelakangi harimau. Kan gitu. Karena kalau kita membelakangi, di saat itu dia makin ngajar. Apa pula begitu? Teringat, jumpa, langsung. Kenapa? Karena udah takut duluan. Jadi jangan ngerasa gampang ya pertanyaan Ustaz. Mending tak usah ditanya. Jadi supaya tak ditanya, amalin. Baca surah Al-Muluk. Cuma 30 ayat. Kalau yang lancar baca paling 5-10 menit selesai. Dampaknya kita tak dibebani apapun nanti di kubur. Datang, tidur, bangun, kiamat. Bangun saat kiamat. Nah, kan nyaman. Nah, jadi fase di kubur tuh itulah. Kalau mau terang, baca Quran. Kalau mau terang, rajin baca Quran. Kalau mau lapang, rajin sedekah. Kalau mau lapang, rajin sedekah. Nah, jadi maka itu yang bisa kita lakukan. Habis kubur apa? Habis kubur, mahsyar. Itu fase berikutnya. Di mahsyar kalau mau nyaman, mau tenang gimana? Pilih salah satu dari yang 7. Ini bekal semua nih dari baginda Nabi. Pilih salah satu dari yang 7. Karena di mahsyar itu juga keadaan luar biasa sulit.
Matahari jadi cuma jaraknya 1 kilo dari kepala, 1,5 km. Sekarang jutaan kilometer aja pun panasnya luar biasa. Nah, kita tak berbaju, sempit luar biasa. Sempitnya luar biasa, himpit-himpitan manusia. Dihidupkan semua yang dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir. Bukan hanya manusianya, hewannya. Ditambah lagi dibalik keadaan. Kita di dunia kita tak bisa lihat jin, jin bisa lihat kita. Di akhirat kita bisa lihat jin, jinnya tak bisa lihat kita. Apa tak tambah padat di mata kita? Himpit-himpitan, kepanasan, kelaparan, tak nyaman. Tapi ada orang-orang yang tidak Allah berikan gitu. Ada di tribun VIP. Dinaungi, tidak kepanasan, nyaman. Pilih salah satu dari yang 7. Imamun adil, pemimpin yang adil. Kayaknya tak kami lah, Zat. Jadi ketua kelas saya dari dulu tak dipilih. Apalagi jadi pemimpin-pemimpin begitu. Kalau tak bisa pemimpin yang adil, nah, ahli masjid, laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Kalau itu insya Allah bisa. Kami Zat yang perempuan gimana? Masih banyak pilihan. Yang ketiga, yang saling mencintai karena Allah. Kita bersahabat sama orang karena dia mendekatkan kita kepada Allah. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Kita mutlak, aku mau berkawan sama dia karena dia mengenalkan aku, mendekatkan aku kepada Allah. Itu orang dapat naungan nanti di akhirat. Ini banyak orang sekarang berkawan, banyak yang menjadi ukuran tapi bukan agama. Nah, dulu kayaknya bermusuhan. Tengok sekarang udah satu partai. Gitu. Dulu katanya tak suka betul, tahu-tahu sekarang udah bergandengan karena sama partainya. Itu berarti karena partai, bukan karena Allah. Yang ketiga, kayaknya itu masih samar, Ustaz. Masih payah ngamalinnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau nggak bisa yang itu, maka jadilah pemuda, syabun. Nah, nasya'a fi ibadatillah, yang umurnya habis untuk beribadah kepada Allah. Syabun itu siapa? Pemuda. Pemuda itu siapa? Dari balik sampai sebelum 40 tahun. Udah lewat, Ustaz, telat Ustaz ngasih taunya. Kami udah lewat 40. Nah, ini yang belum sampai 40, habiskan ngaji, ngajar, ibadah, teruslah segala macam. Zikiran, baca Quran. Maka insya Allah itu masuk dari yang 7 yang dapat naungan, gak kepanasan, gak impit-impitan. Gak bisa juga, maka yang kelima. Yang kelima, apa yang kelima? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Nah, kalau ini bagian dermawan. Sedekah jangan kasih tahu siapapun. Nah, istri pun tak usah, anak pun tak usah. Kalau bisa yang disedekahi pun tak tahu. Nah, kayak mana caranya? Tak tahulah gimana. Tahu-tahu transfer aja ke rekeningnya. Tahu-tahu isikan aja pulsanya. Tahu-tahu segala macam. Isikan aja. Apalagi sekarang nih bisa sedekah, Pak. Diam-diam sama istri pun bisa. Isikan aja Shopee Pay-nya. Udah senang deh. Pokoknya sering lah dibuat. Nah, itu yang kelima. Tak bisa, Ustaz. Kenapa kami aja bunda pas-pasan? Nah, yang keenam. Yang keenam itu apa? Yang keenam, jadilah orang yang ketika digoda lawan jenis berkata, Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tak ada lagi yang goda-goda kami, Ustaz. Udah tak ada lagi yang menggoda-goda kami. Nah, udah lewat usia goda-goda begitu. Nah, yang terakhir ini paling mudah. Tak pakai modal harta. Dan paling jelas. Yang terakhir, yang ketujuh, semua bisa buat. Orang yang berzikir sendirian tengah malam lalu berair matanya. Nangis. Nah, maka ini adalah orang yang selamat nanti di mahsyar. Nah, udah bangun nanti malam jam 3, jam setengah 4, istighfar. Tapi memang menangisi dosa. Bukan ngebayangin suami kok begitu akhirnya nangis, lain. Bukan ngebayang, ya Allah hidup kok begini kali, aku udah cari kerja sana sini gak dapat. Bukan itu. Ini memang berzikir, ingat nikmat Allah banyak, kok syukur kita dikit. Ingat kok banyak kali dosa, tapi istighfarnya dikit. Ingat neraka tuh pedih, takut sama azab Allah. Bukan urusan dunia yang ditangisi ya. Itu untuk selamat di mahsyar. Habis mahsyar apa? Habis mahsyar, hisab. Hisab supaya selamat gimana? Ini sampai akhir lah ini, biar sampai surga. Kita kumpuli bekal-bekal Rasulullah. Hisab supaya mudah. Awalu ma yuhasabu, hadis baginda Nabi. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat salat. Nah, ini diantara nanti kita ngaji fikih untuk itu.
Fa in salahat salaha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau bagus salatnya, bagus seluruh hisab amalnya. Kalau rusak salatnya, maka akan sulit seluruh hisab amal. Maka kalau gitu kita dihisab, gitu tengok salat kita bagus, sah, rukunnya beres, syaratnya terpenuhi, bacaannya lulus, tengok lagi ada salat sunnahnya, sunnah-sunnahnya dibuat, tak ada masalah, maka nanti yang lainnya pun akan mudah. Ya Allah, periksa salatnya, udahlah itu. Periksa zakatnya, udah, salatnya udah bagus. Mana tahu dia ada begini, udah. Pokoknya gampang. Nah, maka perbaiki salat, maka hisab akan mudah. Habis hisab apa? Fase lanjutannya, mizan. Nah, setelah ditentukan ini baik, ini buruk, ditimbanglah mana amal baik, mana amal buruk. Apa amalan supaya timbangan kita baik, timbangan baik kita berat, timbangan buruk kita ringan. Artinya supaya lebih berat timbangan amal baik. Hadis terakhir dalam kitab Sahih Bukhari, hadis penutup nih, dibuat sama Imam Bukhari. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani fil lisan, ringan di lisan. Taqilatani fil mizan, berat nanti di timbangan. Nah, ini berat di timbangan nih. Habibatani ilar rahman, dicintai Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tuh amalin, Bu. Berat timbangan amal baiknya nanti. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dia kelihatan kecil tapi padu, tapi padat. Jadi bikin berat amal baik kita nanti. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tuh. Lalu setelah mizan apa? Meniti sirat. Apa amalan supaya meniti sirat mudah? Yang dikatakan sirat itu arafu minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut. Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Maka dia seperti pisau silet yang ditegakkan. Tahu pisau cutter tuh? Pisau cutter. Nah, itu kalau diambil isinya ditegakkan. Nah, macam begitulah. Cemana nak memijaknya? Dipegang berdarah. Nah, tapi kalau dilepas jatuh bawahnya neraka. Nah, dikatakan panjangnya 1500 tahun perjalanan. 500 tahun menanjak. 500 tahun mendatar. 500 tahun menurun. Udahlah payah begitu, ada kalalip lagi. Apa kalalip? Kait-kait, kail-kail pancing yang dicampakkan malaikat untuk mengganggu kita. Tak diganggu aja entah bisa kokoh atau tidak. Tapi ulama di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah memberikan amalan. Kalau ini diamalin, sirat yang panjangnya 1500 tahun perjalanan menjadi tinggal sehasta di hadapan kita. Sehasta itu gini, tadi pijak pun bisa. Lompat saja. Baca 4 kali setiap selesai salat fardu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha wahidaw wa rabban syahidaw wa nahnu lahul muslimun. Hafal, Bu? Nah, ini kita tulis. Kalau tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dah hafal ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang mana nih? Udah cukup besar nih. Cukup banget. Yang belakang nggak nampak.
Yang mana nih? Bila iya panjang. Sama kayak ini ya. Sama kayak ini. Salah baris. Nah. Ini tertulis di dalam banyak kitab, di antaranya kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Pada pembahasan as-sunanu ba'da intihai minas shalah, sunah-sunah setelah salat. Dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu wa rabban syahidahu wa nahnu lahul muslimun 4 kali. Maka itu faidahnya membuat sirat yang panjang luar biasa menjadi sahasta. Tak apalah dipijak pun bisa nyebrang sampai ke surga. Dah, itu bekal dari baginda Nabi dan para ulama untuk memulai perjalanan akhirat. Dari sakaratul maut sampai bisa lewat sirat. Kata ulama, sebelum 2 telapak kakimu melewati sirat, jangan pernah merasa aman dari neraka. Tapi ketika 2 kakimu sudah melewati sirat, silahkan kalau mau berbahagia, merayakan, selebrasi, huri-huri, tepuk tangan, bebas. Karena udah pasti masuk surga. 6. Ada juga yang banyak riwayatnya. Ya intinya panjang lah. Ada yang mengatakan begini, ketika angka-angka itu disebutkan, itu bukan litahdid, bukan memang untuk batasan, tapi litaksir, menunjukkan banyaknya lah. Begitu. Menunjukkan banyaknya. Nah, menjinakkan orang muslim tatkala matinya dan di dalam kuburnya, dan pada ketika keluar dari kuburnya, tambah la ilaha illallah ini juga lagi. Dan kata akan datang. Kata Samarqandi, Imam Abu Lais As-Samarqandi, ini biasa dalam kitab Tabi'ul Ghafil. Nah, dan ini bekal kita, dikumpulin lah. Orang nak pulang kampung yang dekat saja, dari sini ke Pekanbaru, semua dipersiapkan. Nah, bawa tolak angin, mana tahu nanti mabuk di jalan. Bawa antimo, bawa selimut, mana tahu nanti AC busnya terlalu dingin. Ini bawa kotak ini taruh bawah saja, jangan atas, supaya kalau pegal kakimu bisa pijak. Itu baru dekat. Dimana kita yang nak pulang kampung jauh ke akhirat, begitu banyak fase dan tahapannya, dan itu nggak sebentar ya. Dikubur lama, entah berapa ratus tahun kita dikubur. Yang dikubur dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih dikubur terus. Nah, kan begitu. Kemudian habis itu mahsyar lama, hisab tak tahu berapa lama lagi. Nah, maka harus persiapannya pun banyak. Nah,